dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ya, kasih itu ada di dalam Tuhan. Kasih itu ada di dalam Tuhan. Saya bacakan lagi secara cepat. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. 4 ayat yang ke-10 dalam bahasa Inggris dimulai dengan in this is love. In this is love. Ya, kasih itu bukan dari diri kita sendiri. Kasih itu bukan karena karakter kita, temperamen kita. Ya, sekali lagi ada orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya, dibesarkan di dalam keluarga yang mengasihi, ada di dalam lingkungan yang baik sehingga mudah untuk baik kepada orang lain. Atau mungkin itu bagian dari temperamen kita. Tapi saya katakan tidak, itu bukan dari diri kita sendiri. Ya, manusia berdosa tidak mungkin menghasilkan kasih hanya kalau kita di dalam Kristus. Maka 4 ayat yang ke-9 bagian yang terakhir itu dikatakan supaya kita hidup olehnya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu memakai melalui, through, supaya kita hidup oleh Dia, melalui Dia. Ketika kita hidup oleh Dia, melalui Dia, maka kasih itu juga di dalam Dia, bukan oleh diri kita sendiri. Ya, kasih itu ada di dalam Tuhan. Kasih itu ada di dalam Allah. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13, ya kita bisa katakan, kita bisa simpulkan bahwa manusia, orang berdosa, kita ini tidak tahu kasih kecuali Allah menyatakan kasih itu kepada kita. Allah menyatakan kasih terlebih dahulu kepada kita melalui pendamaian di dalam Kristus, dan kemudian orang yang diperdamaikan di dalam Kristus itu kemudian diberikan roh, ya kita mendapat bagian di dalam roh Allah itu, menjadi materai kasih Allah yang tidak akan gagal. Baru kemudian Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, dan kita bisa mengasihi. Ini yang terjadi. Ya, kasih itu ada di dalam Tuhan. Tuhan sumber kasih, di luar Tuhan tidak ada kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka kalau kita bisa mengasihi, itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu karena kita ada di dalam persekutuan dengan Allah, ada di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Maka Allah itu bekerja di dalam kita dan kemudian menghasilkan kasih. Ada hal yang menarik di dalam ayat yang ke-12. Di situ muncul satu kalimat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini pernah muncul, pernah dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil. Mari kita melihat 2 kali ini muncul. Di Injil Yohanes dan kemudian di 1 Yohanes ini. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kristus yang menyatakan Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, kita mau tahu siapa Allah, kita mau mengerti, mau mengenal Allah, itu harus di dalam Kristus. Kristuslah yang membuat Allah itu dapat dikenal, yang menyatakan siapakah Allah itu. Ini di dalam Injil Yohanes. Tapi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12 ini berbicara tentang hal yang lain. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kalau tadi di dalam Injil itu bicara bahwa dunia tahu ada Allah, dunia tahu siapa Allah melalui inkarnasi Kristus, melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam 1 Yohanes 4 ini ayat yang ke-12, kita tahu Allah di dalam kita. Kita tahu bahwa kita di dalam Allah ketika kita saling mengasihi. Allah itu dinyatakan di dalam kasih antar orang percaya, di dalam kasih antar saudara seiman. Bapak Ibu, Kristus itu mengatakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Dan perintah Allah adalah kita mengasihi Allah dan kemudian juga mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, seperti Kristus mengasihi kita.